Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, saya Sayyid Syarif Muhammad Al-Habsyi di channel kami di YouTube, yaitu Ikuti Jejak Nabi. Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan tema-tema baru, tema-tema ilmu-ilmu agama. Insyaallah jadi manfaat buat semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair wa ibtigha'i wajhillah wa mardaihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, kali ini kita akan membahas di antara kutipan dari kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Ibrahim Syekh As-Samarkandi, bahwa seorang Al-Hikmah yang berjudul 10 pintu syaitan, pintu masuk ke dalam hati manusia. Kita judulnya itu ya, judulnya. Seorang Al-Hikmah berkata, Syekh Samarkandi bentukkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 10 pintu masuk daripada syaitan kepada hati manusia. Di sini akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu yang pertama, jika syaitan datang pada pintu pertama, yaitu buruk sangka atau su'udzon, dan selalu merasa kurang terhadap pemberian yang ada. Artinya buruk sangka dalam hatinya, merasa menyangka jelek kepada Allah. Sangkaan kenapa saya begini, karena jadi protes lah ya, di hatinya itu selalu sangka jelek. Karena pada dasarnya sangkaan itu menjadi sebuah doa kepada Allah. Kata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Jadi aku ini bagaimana sangkaan hambaku padaku, dan itu menjadi doa. Kalau dia sangka baik, dia akan dapat baik. Dia sangka buruk atau su'udzon, jelek, maka dia akan dapat jelek. Jadi untuk melawan perasaan tadi, yaitu rubahlah dari buruk sangka menjadi baik sangka atau qanaah. Qanaah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah, ya, artinya kita hari ini dapat berapa, ya kita terima. Itu namanya qanaah. Lalu untuk memecahkan penyakit buruk sangka, ya, dikasih solusi dan menguatkan rasa qanaah tadi, supaya kita belajar, ya, kita di sini semua, termasuk saya belajar, kita belajar untuk berbaik sangka kepada Allah. Kita latih hati kita merasa qanaah dan cukup yang ada. Kita benturkan, kita memecahkan penyakit buruk sangka dan menguatkan rasa qanaah ini. Di antaranya adalah di dalam Quran surat Al-Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang berizkinya. Nah, ini Quran. Jadi kita yakin rezeki kita sudah ada. Hanya masalahnya rezeki itu kan nggak harus yang duit, mobil gitu ya. Karena salah satu, saya kutip di salah satu ceramahnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dikatakan bahwa rezeki itu ada berapa tingkatan. Kalau harta itu tingkatan yang paling bawah, paling rendah, paling bawah sekali. Yang tertinggi itu ada rizki ridho. Kita mendapatkan rizki ridho kepada Allah, ridho kepada kita, itu rizki yang paling mahal. Ada juga rizki kesehatan. Nah, kesehatan ini mahal ya, karena kesehatan itu rizki dari Allah Ta'ala, lebih dari harta. Kemudian rizki rizki dapat doa orang tua, ridho ibu, kemudian anak-anak sehat,
keluarga berkah, anak-anak tertawa, banyak yang kalau kita mau kupas nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, kalau kita tanamkan hati kita bahwa tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezeki, kita yakini di hati kita, itu akan menangkis daripada buruk sangka dan kita merasa cukup. Nah, itu maka dari itu iblis akan tertangkis pintu masuknya. Baik. Yang kedua, jika iblis datang kepadamu atau syaitan datang kepadamu dengan yang kedua ya, perasaan kayaknya umur masih merasa panjang, umur kita merasa masih panjang dan berangan-angan yang jauh, merasa impian-impian yang pernah saya sebutkan sebelum bab lain mengenai tulul amal, maka kita harus latih diri kita dalam arti merasakan rasa takut terhadap kematian yang datang tiba-tiba, yakni karena kematian itu datang tiba-tiba, mufajatul maut, tanpa kita sakit, nggak harus apa, banyak yang kita lihat di sekeliling kita yang tiba-tiba mendadak. Tanamkan hati kita bahwa kita akan mati. Timbulkan rasa takut di hati kita, kematian yang datang tiba-tiba, kemudian yang memecahkan angan-angan panjang dan menguatkan rasa takut terhadap kematian tiba-tiba. Kita buka di surat wa qultu ayyi wa ma nadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, dan tidak ada yang tahu di mana kita akan mati, di tanah mana, di muka bumi mana yang kita akan mati. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita nggak tahu mati di mana, nggak ada yang tahu, nggak ada yang punya tahu mati di mana. Tenangkan dalam hati kita seperti itu. Kemudian sehingga pintu yang saya sebutkan nomor 2, kita tangkis lagi iblis tadi, insya Allah. Kita belajar termasuk saya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, qalbun raha, jadi hati, pintu gerbang yang hati selalu suka dengan senang-senang, kesenangan, kenikmatan. Pokoknya senang-senang aja lah, mau dari utang, mau pinjol dan lain, pokoknya senang aja. Kesenangan, kenikmatan tuh kayaknya suka, nggak mau susah lah. Ya. Itu pintu yang syaitan yang ketiga. Maka kita obati atau kita lawan dengan perasaan keyakinan atas hilangnya nikmat dan buruknya pertanggungjawaban. Artinya kita yakin bahwa ini akan hilang semua. Kan banyak kita lihat orang yang tadinya kaya habis, yang tadinya masya Allah selesai. Jadi kita jangan kita obati dengan tadi keyakinan kita akan hilangnya nikmat yang dari Allah Ta'ala, ya, yang dia wafat, dia sakit, habis, dan buruknya pertanggungjawaban. Jadi buruk pertanggungjawaban hisab di akhirat. Katakan kita ada perhitungan di hari kiamat, nggak ada yang tidak, artinya semua manusia akan mengalami itu, kematian, ada perhitungan pertanggungjawaban. Di akhirat, di dalam Quran disebutkan di dalam surat kita tangkis ya dengan ayat ini, kalau Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya, di surat Al-Hijr ayat 3. Jadi Allah biarkan ini diulur makan, bersenang-senang, didelaikan dengan angan-angan yang kosong, impian-impian, padahal mungkin bisa juga saat dia ngobrol kain kapannya sudah lagi dijahit, kita nggak tahu. Subhanallah, masya Allah ya Rabb. Dan mereka begitu mati akan bertemu akibatnya. Prosesnya panjang itu, dari mulai kita masuk kubur, alam kubur, itu ada pembahasan sendiri. Insya Allah jadi pelajaran buat kita. Nah, disitulah setan kita tangkis lagi. Jadi selalu tuh kita ambil hikmah dari Al-Quran. Maka kita perlu tadabbur agar hati kita lembut, bisa menerima kebaikan. Kemudian jika setan datang ke pintu keempat, yaitu sifat ujub dan takabur. Nah ini, ujub dan takabur. Ujub itu beda dengan takabur atau kibir. Kalau ujub itu yaitu orang yang sombong dan enggan menerima kebenaran. Jadi orang yang sombong itu
dan enggan orang yang sombong dan enggan menerima kebenaran. Jadi itu sifat ujub ya. Takabur itu, jadi ujub itu orang yang sombong dalam hati ya, merasa dianya hebat, orang baik, orang soleh, paling baik amalnya, kemudian enggan menerima kebenaran. Dan bila itu masuk dalam hati kita, perasaan tadi, maka katakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan perbuatan dosa. Jadi di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Dia nggak terima, sombong langsung. Nah, diingetin tuh sombong. Maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Di surat Al-Baqarah ayat 206. Nah, ayat ini sebagai penangkis ya, bahwa kesombongan itu tempatnya neraka, nggak ada lagi. Itu kurang lebih seperti itu, yaitu orang yang angkuh. Nah, orang yang angkuh adalah orang yang menolak kebenaran. Di dalam hadis lain Nabi menyebutkan al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Nah, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau dinasihatin, diingetin, malah sombong. Atau yang dia merasa nggak mau dikasih tahu, karena mungkin dia orang kaya, dia orang hebat, orang mulia, dia merasa dia paling baik, dan merendahkan orang yang menganggap remeh. Itu namanya sombong, sifat kibir, sombong, bukan ujub tapi sombong. Kalau ujub itu hanya merasa di dalam hatinya, merasa ini saya adalah orang yang ahli ibadah, saya merasa ini sayalah yang bisa semuanya, kamu bodoh. Itu di hati, antara dengan Allah yang tahu. Maka bangkitkan di hati kita sifat rendah hati dan rasa takut terhadap buruknya akibat kesombongan tadi. Kebanyakan sifat rendah hati dan rasa takut terhadap buruk akibat yang dia perbuat. Maka kalau datang tadi, maka tangkis dengan ayat ini di dalam surat. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan lainnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Surat Hud ayat 105. Nah, kemudian di sini Imam Syarqani berkata, "Fala adri min ayyi al-fariqain akun." Nah, itu disebut orang bahagia, orang sengsara nanti di hari kiamat. Aku tidak tahu nih katanya, aku ini di golongan yang bahagia atau orang sengsara. Beliau yang sudah alim aja takut. Nah, kita pun belajar, kita latih diri kita agar kita juga sebagai tangkisan agar tidak sombong. Maka tangkis iblis dengan ayat ini. Kemudian jika setan datang ke pintu kelima, yaitu mimbabil istighfar bil ikhwan wa qillati hurmatihim. Kita merendahkan orang lain dan tidak menghormati. Nah, ini juga kita pintu gerbang setan nih, merendahkan orang lain. Dia yang hebat, dia orang pinter, dia segala macam, dan tidak menghormati. Maunya dihormati lah, menghormati orang nggak mau. Kita saling menghormati, maunya dihormatin aja. Yang dilihatin hanya orang kaya. Wah, ini orang kaya datang, kalau orang miskin dicuekin. Itu sama juga tidak menghormati, sama juga tidak merendahkan. Seolah dia, itu termasuk penyakit cinta dunia sebetulnya. Dia menganggap hanya orang kaya yang dianggap, orang-orang miskin nggak dilihat. Itu udah menemukan cinta dunia seperti itu. Karena dia milih-milih. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kita tangkis, kita ganti dengan mengenai hak-hak sesama muslim. Nah, kita kebalikannya itu hak-hak kita, memiliki hak saudara muslim, tetangga kita harus bantu. Orang miskin kita bantu, sedekah, orang minta tolong kita tolong. Seperti dalam satu hadis, imalatul adza anit thariq, membuang hal yang mengganggu di jalan raya. Misalnya batu, apapun yang sehingga orang selamat. Ini kalau ini tinggal digeser takut jatuh. Itu paling rendah. Imalatul adza anit thariq itu diantara
kita hak-hak saudara kita menghormati, kalau dia tamu kita layani, perlu bantuan kita bantu. Jangan kita merasa angkuh, jangan kita merasa merendahkan orang lain. Sekalipun yang di bawah itu orang-orang susah. Itu kita latih hati diri kita agar setan tidak masuk pintu itu. Kita latih untuk kita selalu menjunjung adapun memecahkan untuk memecahkan sikap tadi, memecahkan sikap merendahkan dan menjunjung tinggi hak sama muslim. Di dalam satu ayat Allah sebutkan, padahal kemuliaan keluruhan itu hanyalah bagi Allah. Jadi kemuliaan keluruhan itu hanya bagi Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa merasa lebih mulia dari Allah Ta'ala dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin Allah sebut termasuk orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan keluruhan yang tinggi. Tapi orang munafik itu tiada mengetahui. Orang-orang munafik di surat Al-Munafikun ayat 63. Maka setan akan tertangkis secara otomatis kalau kita jaga hati kita tadi dari hal tadi yang ke-5. Kemudian jika syaitan datang kepada kamu, pintu yang ke-6 yaitu sifat hasud dan dendam. Rasa hasud itu sendiri adalah keinginan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan diharapkan beralih kepada orang lain, kepada orang yang menghasutinya. Jadi dia nggak suka orang sedang itu hasud. Jadi kullu dinikmati mahsud, dalam hadis lain. Setiap orang memiliki nikmat pasti ada hasud. Jadi itu pasti. Kul wa idza hasidin idza hasad dalam Al-Qur'an. Wa idza hasidin jika orang hasud maka dia akan menghasut. Maka timbulkan di hati kita sifat adil dan ridho atas pemberian Allah Ta'ala. Kita orang kok lebih dari saya, kita ridho, kita latih hati kita untuk menerima. Jangan kita kok kenapa saya begini, kok kenapa dia enggak. Kita mendalam hati kita ridho. Di antara yang dapat menghilangkan sifat hasud dan menguatkan sifat ridho adalah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi ada yang dibikin susah, ada yang bikin kaya. Itu Allah yang buat. Agar supaya mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Jadi yang si kaya membantu yang miskin. Yang kaya bisa bekerjakan si miskin. Jadi sedang membutuhkan. Orang kaya, pengusaha memberikan pekerjaan pada yang nggak punya. Ya kan? Jadi saling membutuhkan. Itu semua Allah sudah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah mempergunakan sebagian yang lain, artinya diangkat beberapa derajat. Nah, itu maka dari itu setan akan tertangkis dari pintu yang ke-6. Kemudian jika setan datang kepada pintu yang ke-7 yaitu sifat riya, yang selalu ingin dipuji orang lain. Biar senang itu dipuji, secara fisik inginnya dihormati, ingin selalu lah, pokoknya nggak mau di bawah lah, udah gengsi, udah sombong, wah riya, minta hanya orang saya ini orang hebat saya ini. Nah itu pintu yang ke-7, iblis masuk pintu itu. Maka lawan dengan rasa ikhlas, belajarlah untuk hati ikhlas kepada Allah, tulus, ikhlas. Itu yang diantara yang menangkal sifat riya dan mungkin rasa ikhlas dan untuk mengobati sifat riya tadi, maka bangkitkan rasa ikhlas kepada Allah Ta'ala, tulus. Dalam hadis saya ingat surah Allah Ta'ala, innallaha akhlisu a'malakum lillahi ta'ala fa innallaha la yakbalu illa ma khalas. Akhlikas amalmu karena Allah Ta'ala, karena Allah sesungguhnya tidak akan menerima amal yang ikhlas, yang tidak ikhlas tidak akan diterima. La yakbalu illa ma, kecuali dia ikhlas baru Allah terima amalnya. Ya percuma kita berbuat baik apa kalau nggak ikhlas, ditolak sama Allah. Allah tidak menerima. Maaf. Kemudian kita bangkitkan tadi ya, menangkal sifat riya dan bangkit rasa ikhlas adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, barang siapa mengharap berjumpa kepada Tuhannya yaitu Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mewujudkan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yakni ikhlas. Kita sedikit buka mengenai ikhlas, sedikit ringkas ya, hakikat ikhlas. Di dalam hadis qudsi
disebutkan al-ikhlas sirrun min asrari auda'athu bi galbun an man ahbabtu min ibadi la tala alaihi malakun fayaktubuh wala syaitun fayufsiduh. Disebutkan dalam Qudsi, Allah firman di salah satu disebutkan dijelaskan oleh Imam Syekh Muhammad Syarif Mutawalli di antaranya, ikhlas adalah satu di antara beberapa rahasia-rahasiaku yang aku letakkan pada hati hamba-hamba yang aku cintai. Bahkan malaikat tidak dapat melihat untuk mencatatnya. Demikian pula syaitan tidak bisa melihat sehingga akan merusaknya. Bayangin, malaikat aja nggak mampu. Jadi ikhlas ini kelas tinggi. Malaikat tidak mau mencatat, dan malaikat tidak bisa mengetahui keikhlasan tadi, apalagi manusia. Malaikat aja tidak mampu. Kemudian syaitan tidak merusak. Syaitan yang begitu luar biasa pun tidak bisa merusak. Jadi ikhlas ini memang pemberian Allah Ta'ala. Satu karunia yang besar kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Jadi kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat ria, ria, sombong ya, ingin dipuji, sehingga timbulkan hati ikhlas. Kemudian dijelaskan juga berkaitan dengan ikhlas tadi, ruwiya an Hudzaifah bin Yaman qala sa'atun Nabi, dari riwayat Hudzaifah bin Yaman, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas, tentang ikhlas, ma huwa qala, maka Nabi menjawab, bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam an-dzalik, mengenai ikhlas tadi. Qala sa'altu rabbi izza an dzalik, kemudian bertanya kepada Tuhannya tentang ikhlas tadi. Faqala huwa sirrun min sirri istaudathu qalban min ahbabtahu min ibadi. Dia, ikhlas adalah satu di antara beberapa rahasia-rahasiaku yang aku letakkan pada hati hamba yang aku cintai. Pemberian Allah lagi. Ikhlas pemberian Allah. Ikhlas itu pemberian Allah Ta'ala. Ya, kita subhanallah, itu biar kita belajar lah, jadi kita tahu. Jadi jangan saya ikhlas ini. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ikhlas adalah pemberian Allah bagi hamba-hamba yang Allah cintai. Baik, kemudian an Idris al-Khuwailani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan in kana haqqun haqiqah wa ma balagha an haqiqatul ikhlas hatta la yuhibbu ayyuhmada ala syai'in min amrillah. Dari Abu Idris al-Khuwailani berkata, Nabi bersabda, seseorang tidak akan mencapai pada hakikat ikhlas kecuali dia tidak senang dipuji sedikit pun dari amalnya. Nah itu di hatinya, itu yang masa di hati. Dia tidak akan mencapai dapat hakikat ikhlas kecuali dia tidak senang dipuji sedikit pun dari amalnya. Nah ini pelajaran buat kita semua, buat saya. Insyaallah kita belajar lagi ikhlas. Insyaallah kita diberikan, dan kita hamba-hamba yang Allah cintai, sehingga Allah berikan kepada keikhlasan. Orang alim berkata, siapa yang mengikhlaskan amalnya sekalipun tidak diniati, maka akan tampak keberkahannya pada dirinya, anak turunannya sampai hari kiamat. Amin, insyaallah ta'ala. Ini luar biasa kata-kata ini. Kemudian dikatakan, wa qala Sa'id bin Jubair, al-ikhlas ayyukhlasul abdu dinuhu wa amaluhu wa la yusyrik bihi. Sa'id bin Jubair berkata, keikhlasan adalah ketika seorang hamba mendedikasikan agama dan amal kerjaannya karena Allah Ta'ala, yaitu ikhlas, dan tidak menyekutukan Allah dalam agamanya, dan tidak wala yura'i bi amali ahadan, tidak menunjukkan atau tidak riya dengan amalnya dia kepada siapapun dalam semua hal ibadahnya. Jadi dia tidak menunjukkan agar dilihat orang ini saya ibadah. Semua dia nggak mau itu. Jadi dihindarkan. Itu yang disebut keikhlasan pada seorang hamba. Maka dengan ini syaitan tadi akan kita tangkis lagi pintu iblis yang ke-7. Kemudian bila mana syaitan datang kepada pintu yang ke-8, yaitu al-bakhil, kikir, maka kita timbulkan di hati kita keyakinan akan hancurnya segala yang ada di tangan makhluk,
dan kekal segalanya ada di tangan Allah. Jadi semua akan hancur. Yang kekal hanya apa yang ada di tangan Allah. Kembali ke masalah bakhil tadi, sedikit saya mau kutip satu kalimat bahwa saya lupa Nabi siapa itu bilangin iblis, bahwa di situ diceritakan bahwa kesimpulannya bahwa kata iblis, aku membenci orang yang dermawan tapi tidak taat, pendosa. Lalu aku cinta kepada orang yang taat tapi pelit atau bakhil. Lalu ditanya sama Nabi ini, kenapa kok bisa orang yang maksiat terus kau cintai tapi dia dermawan? Karena kata iblis, karena aku khawatir, katanya. Aku khawatir Allah memandang hatinya karena kedermawanannya. Nah itu kembali hidayat dari Allah Ta'ala. Kita nggak tahu. Nah, itu syaitan khawatir. Tapi kalau orang yang taat tapi pelit, bakhil, secara dia akan rusak amalnya, hancur semuanya. Itu kurang lebih yang saya tahu mengenai tadi al-bakhil. Maka untuk melatih sifat kikir tadi, tanamkan keyakinan akan hancurnya segala yang ada di tangan makhluk. Semua akan hancur, yang kita pegang akan meninggal semua, jadi debu, habis. Yang tadinya kaya habis kan, masuk kuburan. Yang tadinya orang hebat, punya segala macam, masuk kuburan, selesai, kembali ke Allah semua. Dan kekalnya segala yang ada di tangan Allah. Di antara yang dapat menangkal sifat kikir dan menumbuhkan sifat murah hati adalah kita ambil satu ayat Al-Quran, kita ambil ayat ini, surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sini akan lenyap, dan apa yang insya Allah adalah kekal. Ini ayatnya. Kita pasang di hati kita seperti itu. Dengan ini iblis, pintu ini kita akan singkirkan, kita tangkis lagi. Kemudian bila iblis masuk kepada kamu, pintu ke-9, yaitu sifat sombong. Nah, sifat sombong ya di dalam sombong ya artinya orang sombong lah. Siapa yang punya sedikit sombong, hati sombong, maka tidak akan masuk surga. Memang sombong itu adalah pakaian Allah ya. Kita mau disombongin. Nah, kita kembali ke ayat ini untuk kita latih mengusir sifat sombong tadi dan memiliki sifat tawadhu. Dalam hadis sebutkan man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Dalam hadis itu kurang lebih, siapa yang sombong Allah akan hancurkan, Allah akan jatuhkan. Dan siapa orang yang tawadhu, Allah akan derajatnya. Jadi kita diangkat derajat oleh Allah Ta'ala dengan ketawadhuan kita. Kalau kita sombong, Allah pasti jatuhin. Gak ada orang sombong pasti Allah jatuhkan. Tapi orang yang tawadhu, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Maka tangkis dengan ayat ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tuh. Jadi kita bicara orang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang sombong. Jadi kita latih diri kita, bukan sombong tapi takwa itu. Nah, takwa juga didapat dengan ketawaduan juga. Maka pintu iblis yang ini 9 akan tertangkis juga. Insya Allah kita belajar. Itu nanti semua itu yang saya buat tadi riya, hasud. Itu nanti kita akan bikin video bab-bab sendiri-sendiri masing-masing. Insya Allah nanti di lain waktu. Kemudian bila mana syaitan datang kepada pintu ke-10, yaitu sifat tomak atau berharap kepada makhluk. Ya, nggak berharap kepada Allah. Hati kita tuh hanya manusia, tidak berharap kepada makhluk. Maka berhenti kita berharap kepada makhluk, pemberian makhluk ya. Kita berhenti kepada pemberian makhluk, di samping tentunya percaya atas apa yang ada di sisi Allah, serta bertakwa kepadanya. Nah, di antara yang dapat menangkal sifat tamak dan bukan rasa putus asa terhadap makhluk adalah firman Allah Ta'ala di ayat ini untuk menangkis tadi dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa wa may yattaqillaha
Allah Ta'ala wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita takwa dulu. Kata Quran, kita takwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar setiap masalahnya. Apapun akan ada jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu yang disebut, kalau orang-orang sekarang sebut namanya ayat dirham. Ayat dinar ya, surat ayat dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada mentok ya. Allah akan berikan jalan keluar setiap masalah apapun. Kemudian Allah berikan rizki yang dia tidak duga. Nah, demikianlah ke-10 dari pintu masuk iblis kepada hati manusia. Kita insya Allah banyak belajar, termasuk saya belajar untuk menjaga hati kita agar tidak terjebak oleh pintu iblis masuk dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi tenang dan bersih, jauh dari penyakit hati. Sehingga di situ iblis akan tersingkir. Demikian tema kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.